Kalau mau usaha itu yang penting suka dulu di produk atau usaha yang mau digeluti. Jangan asal, oh ini lagi musim loh, ini lagi musim ya. Kita harus cepet-cepet ambil momen-momen ini, itu malah saya buang jauh-jauh. Apa yang kita pahami, apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, lakukan mulai dari sekarang. Jangan besok, bulan besok, tahun besok, ataupun nanti ketika sudah pensiun itu udah telat. Apa yang ada di pikiran kita, lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Kurniawan. Usia saya 33 tahun dan saya ada usaha ini. Usahanya kebetulan hobi saya ini, yaitu reptil, yang dimana saya awal mula hobi. Dari hobi semakin banyak, terus jadi alhamdulillah ternak sampai dengan sekarang. Untuk alamat saya sih sekarang ada di sini Desa Dawan, Kecamatan Padamara, Purbalingga. Untuk RT 5 RW 1. Kalau hobi sih sebenarnya dari dulu ya. Untuk hobi ini saya semenjak mulai ke reptil itu waktu kuliah. Jurusannya saya ekonomi akuntansi di UMP gitu ya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan saya hobi memelihara hewan yang kurang umum ya, atau dibilang eksotik lah gitu, eksotik. Contohnya ya seperti ini, ada beberapa jenis ya, ada ular, ada iguana, gitu, ada kura-kura, dan ya ada masih banyak lagi sih, ada kodok juga, ada tarantula, gitu kan. Orang-orang memang jarang yang pelihara hewan seperti itu, kayak gitu. Sebenarnya saya kerja juga Mas, karyawan kayak gitu, karyawan. Saya di perbankan lah, BUMN kayak gitu ya. Ini sebagai hobi aja sih Mas, hobi sama ini apa ya, iseng-iseng di rumah buat kegiatan kayak gitu, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Kebetulan saya udah ada hobi ini, terus saya coba ternak sepasang, 2 pasang, 3 pasang, dan hasilnya seperti ini gitu. Menurut saya hobi itu wajib sih, harus setiap orang ya gitu, harus mempunyai hobi. Karena apa? Orang setiap hari-harinya pasti dengan kesibukan ya, entah itu pekerjaan, entah itu ngurus anak, entah itu ngurus kebun ya gitu ya, entah di persawahan ya gitu. Ketika kita ada hobi, pulang ke rumah kita terobati dengan suntuknya pekerjaan, rutinitas, dan capek gitu. Pulang-pulang kalau lihat atau pegang atau udah masuk ke hobi itu, capeknya hilang Mas, nggak berasa gitu waktu gitu. Oh ternyata udah malam, oh ternyata udah sore ya gitu. Jadi kita harus balance dalam kehidupan. Untuk istri, sebelum nikah memang saya sudah hobi ini ya. Saya sudah hobi ini untuk awal kali yang belum nikah ya. Calon saya bilang, memang sih perempuan identik dengan jijik, takut, dan sebagainya ya untuk reptil ini. Tapi saya bilang, ini hobi saya. Kalau misalkan takut ataupun jijik, nggak usah ikut campur. Itu tanggung jawab saya, udah. Tapi kalau misalkan suka dan mau bantu, alhamdulillah silahkan, kayak gitu. Untuk sekarang, alhamdulillah, saya membantu 100%, alhamdulillah. Kebetulan saya lebih spesifikasi di ular ya. Di luar sana juga kenalnya saya ternak ular ini ya, lebih cenderung ke jenis kolubrid. Kolubrid itu adalah ular yang kecil, nggak besar seperti pada umumnya piton. Orang-orang kan taunya piton, ular ya piton ya gitu kan, piton atau sanca gitu. Padahal kan sangat banyak sekali jenis-jenis ular yang ada di Indonesia ini ya gitu. Salah satunya yaitu ular kolubrid. Ular kolubrid banyak kok di sekitar kita, atau di belakang rumah kita, di samping rumah kita, di depan rumah kita. Kebetulan rumah saya ini masih kebun, jadi masih banyak ular-ularnya yang masuk ke dalam rumah ya gitu. Seperti ular jali juga ada, saya ular jali itu ular
Kolubrid jenis ular kebon lah ya, ular jali itu lokalnya yang saya ternak, dan ada ular impornya itu corn snake, ular jagung, ada ular mill snake, ular susu kayak gitu ya, dan ada ular king snake, itu kolubrid juga semuanya, king snake. Ada apa lagi ya, ada tainiura, itu asli Sumatera, kolubrid juga. Terus ada king koros juga, terus ada piton juga sih, saya ada piton buat ini aja, pelengkap aja sih ya gitu. Tapi yang kebanyakan tuh jenis-jenis kolubrid, ular kecil-kecil yang berwarna-warni ya gitulah. Pasti suka lihatnya, pasti ya kayak gitulah. Soalnya warnanya menggoda gitu. Terus untuk iguana, ya saya ada 2 jenis iguana sih. Yang pertama common iguana yang sering dijumpai di banyak tempat di online dan sebagainya. Saya di common iguana ada beberapa warna ya. Yang pertama itu hijau, ada merah, ada kuning, terus ada orange juga, ada putih juga ada. Itu yang disebut snow, yang kuning albino, dan ada red albino juga gitu. Terus itu common iguana. Kalau yang satunya itu banana spinitail, itu banana asli Meksiko seperti itu. Saya ternak tikus sebenarnya sebelum ternak ular itu saya ternak tikus dulu, karena saya pengen pelihara ular itu ya harus ada pakannya. Pakannya apa ya gitu? Pakainya ya tikusnya apa, tikus putih. Oh, tikus putih. Saya cross-check harganya, oh cukup mahal juga ya gitu. Kalau saya pelihara ular, pakan tikus saya lumayan boros juga ya. Lah maka dari itu saya ternak pakannya dulu, tikusnya dulu ya gitu kan. Udah lumayan agak banyak, setelah itu jadinya tikusnya buat kasih makan ularnya ya gitu. Kalau sendirian jujur kewalahan. Kebetulan ada yang bantuin saya satu sih, ada yang bantuin untuk ngasih makan, bersih-bersih kayak gitu, untuk ngecek ini itu segala macem kayak gitu. Belum ada. Kalau misalnya saya sendiri, aduh angkat tangan saya. Untuk perawatan ular itu sangat mudah. Itu yang paling simple, yang sangat mudah itu ular. Kenapa mudah? Kenapa simple? Yang pertama, ular makannya itu seminggu sekali. 1 minggu sampai 2 minggu sekali lah ngasih makan. Tergantung ukuran. Iya, tergantung ukuran dalam arti umur juga sih. Kalau masih kecil dia agak sering, ya mungkin seminggu sekali atau 5 hari sekali ya gitu. Kalau udah indukan, udah dewasa itu paling 2 minggu sekali ya gitu. Itu dari segi ngasih makan ya. Jadi simple, nggak kepikiran kalau kita keluar kota pun ya gitu. Jadi nggak kepikiran ngasih makan ya gitu ke Jakarta atau luar pulau, jangka waktu seminggu 2 minggu no problem ya gitu. Beda jenis ular, beda makannya. Contohnya kalau ular jenis kolubrid itu ada beberapa makanan sih. Nggak cuma kolubrid ya, piton juga ya. Pertama memang kita harus sediain tikus sih. Tikus itu makanan utama. Ada tikus, di sini tikusnya tikus putih ya, bukan tikus hitam yang ada di rumah ya gitu ya. Terus ada burung, terus ada kadal juga mau, terus kodok juga mau, tokek juga mau, cicak, mungkin itu aja sekitar itu. Untuk kesulitan ternak ular ini ya banyak sih, banyak kesulitan. Yang pertama memang indukan itu mati. Ini namanya juga umur ya, nggak tahu ya, setelah dikawinkan. Jadi kalau ternak reptil itu ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah, ada yang bilang ya biasa-biasa aja. Jadi kayak gini. Kalau ternak reptil, kalau pertama saya beli nih sepasang. 1 pasang itu belum tentu jodoh, belum tentu dia mau kawin. Problem kedua, kalau jodoh mau kawin, belum tentu dia betinanya mau bertelur. Nggak tentu dia jadi pembuahannya. Entah itu problem dari si betina atau si jantannya, gitu kan. Itu problem kedua. Problem ketiga, setelah mungkin ini jadi bertelur tuh. Jadi bertelur, wah bertelur. Belum tentu telurnya bagus-bagus. Kadang ada yang jelek semua.
akhirnya dibuang semua. Ada yang separuh jelek, ada yang separuh bagus kayak gitu. Jadinya lah dapat 50%, no problem kayak gitu kan. Terus yang keempat dah bagus nih, belum tentu menetas Mas. Kayak gitu belum tentu menetas. Iya, jadi ada yang telurnya jamuran, ada yang keluar cacat seperti itu Mas. Ada yang keluar cacat. Jadi seleksi alam Mas. Nah, kalau keluarnya bagus semua, belum tentu dia mau makan Mas. Itu susahnya di situ. Kadang ada ular yang nggak mau makan sampai mati Mas. Gitu susahnya kayak gitu. Lah, udah kayak gitu, belum tentu harga lagi bagus kayak gitu. Belum tentu dia atau saya bisa jual dengan harga yang bagus seperti itu. Ini kan ular khusus untuk dipelihara ya, untuk dipegang atau untuk display. Untuk benar-benar kita merawat dia dengan baik dan benar kayak gitu ya. Yang penilaian itu yang pertama pasti jinak. Mas, ada nggak sih ular yang jinak? Wah, banyak nih Mas, di sini ada kayak gitu kan. Yang kedua, dari segi perawatan gampang mana sih Mas? Kayak gitu kan. Kalau kolibrit kan kecil, nah, jadi kandangnya simple, laci, ini model laci, kalau enggak ini model ini. Kalau piton 2 kali lipatnya ini besar, iya. Perawatannya itu lebih repot piton karena ukurannya lebih besar. Makanannya ayam atau kambing kecil itu lebih perawatannya lebih mahal dan resikonya juga lebih besar. Terus dari segi carinya warnanya yang cantik, yang cerah kayak gitu, seperti merah, entah itu kuning, entah itu putih kayak gitu. Ya, bervariatif, tergantung size ya, kecil besar, tergantung warnanya, tergantung motifnya juga. Untuk harga di sini paling ya murah 500.000 sampai dengan 3 juta rupiah. Kalau saya itu targetnya untuk saya jual online sih Mas, saya pasang di Instagram, di YouTube juga, terus di Facebook juga, Tokopedia juga. Wilayah Jawa sih, wilayah Jawa, terus untuk luar pulau juga banyak juga sih Mas itu. Kalau daerah sini Purbalingga ya Mas, Purbalingga itu sudah banyak. Ini malah semakin berkembang, semakin banyak banget untuk pemula-pemula yang bermunculan ya, bermunculan juga di Purbalingga sendiri ada komunitasnya Mas, komunitas reptil, ada berbagai macam reptil, ada ular, ada biawak juga, ada kodok, ada kura-kura, dan ya ada yang hobi yang berbisa juga ya gitu. Yang penting kalau misalkan teman-teman ya gitu ya, kalau mau usaha itu yang penting suka dulu di produk atau mau usaha yang mau digeluti. Cinta atau hobi atau menguasai. Jangan asal, oh ini lagi musim loh, ini lagi musim ya. Kita harus cepet-cepet ambil momen-momen ini, itu malah saya buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh ya gitu. Mending apa yang kita pahami, apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, lakukan mulai dari sekarang. Jangan besok, bulan besok, tahun besok, ataupun nanti ketika sudah pensiun itu udah telat kayak gitu. Apa yang ada di pikiran kita, lakukan. Otomatis kita mempelajari, mentelaah, terus masuk ke dalam, pasti insya Allah jadi rezekinya teman-teman semua. Faktor utama dalam menjalani usaha, fokus, konsisten, terus belajar dari kesalahan, terus berkarya, terus cari inovasi terbaru sebelum orang lain mendapatkannya. Untuk prospek ke depan, menurut saya sih bagus. Saya ikuti alur aja sih. Terutama memang saya ternak untuk yang jenis-jenis yang jarang dijual di pasaran. Harapan saya usahanya ya tetap berjalan, berkembang. Cita-cita pengen bikin mini show khusus reptil. Gitu. Jadi buat edukasi masyarakat dimanapun berada gitu. Jangan takut jatuh. Usaha itu memang benar-benar dari bawah, dari nol. Dari yang nggak tahu sama sekali. Jujur saya awal kali tertarik sama ular, memang saya tertarik. Untuk memegang saja saya takut. Tapi ya sekarang beda ya gitu. Jadi nggak usah takut jatuh, nggak usah takut rugi, nggak usah takut untuk memulai. Jadi langsung aja tancap gas.
Sangat terbuka sekali, silakan datang aja ke rumah saya yang berada di Desa Dawan, RT 5 RW 1, Kecamatan Padamara, Purbalingga. Saya terbuka sekali untuk teman-teman yang mau belajar. Kayak gitu. Saya nggak ibaratkan, oh ilmu ini apa biasanya kan ada orang yang bayar harus ini, saya nggak. Soalnya rezeki itu Allah yang ngatur, kayak gitu. Rezeki Allah yang ngatur. Tinggal kita memang ilmu harus dibagikan. Itu sebagian dari sedekah kita, kayak gitu. Insya Allah bermanfaat dan insya Allah berkah selalu, kayak gitu kan. Semoga retailer di Indonesia ini semakin maju, semakin berkembang, dan semakin inovatif dan menciptakan karya-karya baru untuk menjadi Indonesia lebih baik. Usaha-usahawan di seluruh Indonesia ini tambah sukses lah. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi.